Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Sritik dari UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya berada di bawah bimbingan Bapak Bahrudin Prawironegoro sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Khairuddin sebagai pengajar praktik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru dengan orientasi kepada murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid kita di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, maka guru harus menilai kepengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Dalam hal ini, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena minat setiap anak pasti berbeda-beda. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk terus menggali potensi diri dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien berdasarkan gaya belajar mereka, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Guru dapat menggunakan pendekatan IA dan kanvas bagja melalui tahapan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa menjadi bagian dari kelas. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.